Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang pada malam hari ini telah melimpahkan taufik hidayah serta inayahnya kepada kita semua hingga kita bisa berkumpul di majelis yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan dengan hadirnya kita, Allah ampuni dosa kakek nenek, umat abah serta anak keturunan kita semua. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu, adik-adik yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, sekali lagi kami ucapkan terima kasih atas kehadirannya, jihad fisabilillahnya, karena seringkali saya katakan bahwa detik ini kita sampai duduk di sini artinya kita terpilih, Bapak Ibu. Kita terpilih sebagai orang-orang yang dirahmati, yang dimuliakan, yang dicintai, dan yang diinginkan kebaikan atas diri kita untuk keselamatan kita di dunia wal akhirat. Alhamdulillah. Artinya nyaman aja sebujurannya di rumah nih. Beguringan lawan nonton film, bercanda lawan anak cucu, ibarat kisahnya nih. Tapi pian-pian alhamdulillah andika-andika ini berjihad melawan semua itu demi kita menjalankan tholabul ilmi pada malam hari ini. Mudah-mudahan keberkahannya Allah limpahkan kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu, adik-adik yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang menyimak di majelis ataupun yang di daerah, hari ini kita menyambung kembali kajian, karena yang kemarin itu masih setengahnya. Jadi yang kita kaji melanjutkan esensi daripada perjalanan Isra wal Mi'raj, walaupun ya sudah lewat. Karena di sini nanti kita akan mengetahui poin daripada ibadah sebelum sholat, ya. Karena di sini sangat penting, karena kajian yang kemarin belum selesai. Jadi mungkin masih pada ingat ya, kita sedikit kembali di dalam kajian yang kemarin kita jabarkan masalah esensi, bahwa yang diambil dari Isra wal Mi'raj ini ialah Allah memberikan contoh suri tauladan kepada kita melalui junjungan Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Memberi contoh untuk apa? Untuk bagaimana kita wusul kepada Tuhan kita, supaya kita sampai itu seperti apa. Maka dalam kajian yang kemarin sedikit kita kembali, nggih. Mungkin Bapak Ibu sudah hafal, saya sedikit mengulang saja. Bahwa yang diwajibkan, yang diharuskan sebelum Rasulullah Mi'raj, ya, Rasulullah melakukan Isra dulu. Sebelum Isra, Rasulullah melakukan pembersihan dahulu. Maka dada beliau dibelah, diambil jantungnya, lalu dicuci. Artinya ketika kita ingin sampai kepada Allah, kita harus meneladani suri tauladan kita. Kita pun juga diwajibkan ketika ingin wusul kepada Allah, sebelum kita
kita sholat, sebelum kita wudhu, sebelum kita syahadat. Ini kita tarik ke belakang ya Bapak Ibu. Sebelum sholat, wudhu dahulu. Sebelum wudhu, syahadat dulu. Karena jakanya kada syahadat berarti kada berarti lain Islam, lain Muslim. Bujurah. Nah, jadi sebelum syahadat harus liqa, harus bertemu, harus berjumpa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi sebelum berjumpa pun kita harus diwajibkan untuk membersihkan hati, jantung atau kolbu kita. Karena yang membuat manusia kesadarannya terhijab lawan Tuhannya, kesadarannya ya Bapak Ibu, bukan dirinya terhijab. Karena jika manusia terhijab maka kada hidup sebujurannya yang menghijab kesadarannya. Kenapa terhijab? Saking kotornya kolbunya. Kenapa kolbunya kotor? Karena goflah. Kenapa goflah? Karena sudah ditalkinkan gurunya kada mau memakai. Nah, maka masuk ke majelis ini kan sudah ditalkin, sudah ditanamkan. Nah, sudah diberikan jalan. Makanya setelah bersih baru disiapkan yang namanya buruknya. Kemarin kayak gitu ya Bapak Ibu ya. Buruknya. Buruknya kemarin itu apa? Masih ingat? Cahaya, nur, ilmu yang tajali kepada insan. Yang yang di dalam hatinya sudah Allah berikan cahaya nur iman. Yang pertama, baru timbul yang namanya cahaya nur Islam. Nah, baru timbul namanya nur tauhid. Baru timbul lagi namanya nur ma'rifah. Baru Allah masukkan yang namanya nur hikmah. Nah, proses dari situlah baru Allah persiapkan namanya buruknya. Nah, buruk yang dikatakan nur, yang dikatakan ilmu, yang sudah tajali kepada insan melalui zikir la ilaha illallah. Seperti itu. Namun kenapa banyak manusia yang sholatnya fawailul lil musallin? Dia sholat tapi celaka. Kenapa celaka? Karena di dalam sholatnya kemarin sudah dijelaskan ya Bapak Ibu, bahwa sholat itu kita harus menjalankan 4 bagian yang harus menjadi satu kesatuan, tidak bisa dipisah Bapak Ibu. Oke? Inilah pentingnya kita mengambil esensi kajian pelajaran dari Isra wal Mi'raj. Oke? Kita kan sudah dewasa, kan sudah kenyang diceritakan perjalanannya Nabi. Ini untuk menghibur Nabi karena tahun kesedihan. Iya kelak. Nah, apa sudah istri beliau wafat, ya, paman beliau wafat. Lah, itu sudah kita lalui, kita ulang-ulang. Lah, sekarang kita sudah dewasa, kita sudah tua, kita sudah mau berpulang ke rahmatnya Allah Ta'ala, maka dikaji lebih dalam lagi esensinya. Kita kupas lagi bahwa nanti muaranya Isra wa Mi'raj ini ialah ternyata keibadah. Allah berikan hadiah kepada insan berupa syahadat, berupa sholat, berupa puasa, zakat, lalu umroh atau haji. Bahwa semua ibadah itu sebetulnya Allah berikan untuk jalan wasilah hamba menuju kepada Tuhannya. Sholat menuju Allah. Wujurlah ya, as-sholatu mi'rajul mu'minin. Nah, sholat, puasa juga menuju kepada Allah. Okay. Zakat juga menuju kepada Allah. Ya. Pergi ke tanah suci Mekah Al-Mukarramah pun hakikatnya lillahi ta'ala.
Akan tapi jika sholatnya tidak benar, maka semuanya akan menjadi masalah. Sholat yang benar karena didasari dengan syahadat yang bujur jua. Syahadat yang bujur setelah bertemu. Maka Rasulullah di Mustawa, kemarin masih ingat ya, di papan Mustawa Sidratul Muntaha, nggih, naik lagi, nggih, sampai puncaknya di Mustawa. Rasulullah baru bertemu sama Tuhannya. Bertemu bukan seperti ulun lawan Andika, lawan Bian, lain. Ya, bertemu di dalam rasa. Bertemu di dalam mata kholbu, mata batin. Lalu Rasulullah bersujud. Disitulah ketika duduk tasyahud awal, nggih, maka Rasulullah menyampaikan salam kepada Allah. At-tahiyatu mubarakah, salawatut thayyibatuli. Nah, lalu Allah menjawab, Assalamu alaika ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi. Nah, dan seterusnya sampai nanti Rasulullah dan Allah menyatakan saling bersaksi di syahadat tauhid dan syahadat rasul. Asyhadu alla ilaha illallah. Nah, aku bersaksi atas diriku. Nah, ini mohon maaf ya Bapak Ibu, di dalam majelis yang kita kaji ilmu hakikat, nggih. Jadi di sini jangan sampai kita salah paham. Kita tidak boleh merubah syahadat. Nah, yang kita kaji pendalaman dari makna syahadat itu sendiri. Tetap tidak boleh dirubah. Asyhadu alla ilaha illallah, pendalamannya bukan keluar tapi masuk ke dalam di aku bersakti atas diriku, kata Allah. Nah, yuk hati-hati. Aku bersaksi atas diriku yang mengatakan Allah, bahwa diriku, zohirku, sifatku, zatku sudah nyata ke batang tubuh insan, dikatakan Allah, ditajalikan kepada ruh menjadi sifat, dikatakan wa asyhadu anna Muhammad, aku bersaksi atas diriku bahwa aku sudah tajali kepada Muhammad, itulah Rasulullah. Nah, artinya hati-hati ya Bapak Ibu, syahadat bukan mengaku menjadi Tuhan, bukan mengaku menjadi nabi, tapi kita menyatakan, bukan mengakui. Kalau mengakui kita yang menjadi, kalau menyatakan seperti zikir kalimatul tauhid. Jadi ada nafi, ada isbat. Nafi meniadakan, mengikis adanya pengakuan diri, dikikis habis. Kenapa dikikis? Karena ketika Rasulullah bertemu Tuhannya, disitulah Sidrat Al-Muntaha sudah tercapai. Dia sadar ternyata Allah tajali melalui sifatnya nyata kepada ruh, ditiupkan ke batang tubuh, lalu melihat nyata sifat basornya Allah. Ya Bapak Ibu. Nah, ruh ketika melihat menembus mata, berarti nyata sifat basornya Allah. Bujur Bapak Ibu. Kalau kada bujur nanti pas goreng dinyatakan. Iya. Artinya apa? Kita mempelajari esensi supaya kita ini nanti paham sebujurannya yang dibawa Rasulullah turun nanti dikawal oleh Jibril kembali. Lalu diajarkan Jibril sholat zuhur, asar, maghrib, isya, subuh, itu kita paham. Artinya paham, kita tidak menjalani sholat tanpa ruhnya. Artinya apa? Sholat kita tidak lagi dikatakan fawailul, sholat yang hadir.
hadir hatinya, hadir hakikat rohnya, hadir penyaksian ma'rifahnya. Melalui syariat dikatakan fiilnya, perbuatan Allah Ta'ala, supaya kita ini hidup orientasinya sekarang dirubah Bapak Ibu. Yang di syariat kemarin sudah benar ya. Kalau sholatnya di syariat orientasinya pahala, orientasinya surga. Di dalam surga banyak bidadari. Makanya bapak-bapak itu seneng ya. Nah, memelihara jenggot karena satu jenggot bergelantungan jangan. Subhanallah. Kada perlu kita debat nang kaya itu, nggih. Kita berdiam menghormati karena belajar ilmu ketuhanan, bukan untuk mendebat, menyalahkan, menyinggung kada. Supaya kita sendiri nang sadar karena kita banyak salah, banyak lah. Cukup kita sadar, kita paham, berdiam, jangan diologi. Kada bapak bujur secara syariat. Lalu kita masa iya seperti itu? Kalau 70 tahun lamanya akhirnya terkecoh, tertipu oleh ibadah kita sendiri. Berpulang kepada Allah merasa aman, ternyata ketika hisab dipertanggungjawabkan. Wujuduka jambun. Adanya pengakuan dirimu ada, dirimu mampu ibadah, maka itu aku minta pertanggungjawaban. Bahaya Bapak Ibu. Makanya sangat penting, esensi itu harus dijabarkan serinci mungkin, sejelas mungkin, supaya kita sebagai umatnya bujur-bujur selamat meneladani Rasulullah ketika takbir, nyata zatnya, melihati sifatnya, bukan kita lagi hilang. Makanya ketika takbir harus tubadil, dari hamba harus kembali kepada Muhammad menyerahkan diri kepada Allah. Makanya dikatakan sholat itu sembahyang. Betul Bapak Ibu? Sembahyang itu yang diserahkan untuk persembahan apa Bapak Ibu? Kalau sembahyang dikatakan sembahyang. Nah, kalau ritual kan harus ada yang dipersembahkan. Ayam kah? Nasi ingkung kah? Lah, ini kalau sholat dikatakan menyembah Allah, yang dipersembahkan apa? Berarti yang dipersembahkan ialah akuan diri harus kembali kepada Allah. Dikatakan innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Hancurkan tubuh, nyatakan hati. Maksudnya apa sih hancurkan tubuh, nyatakan hati? Nggih, maksudnya bukan tubuhnya dihancurkan. Itu kias bahwa kita harus sadar geraknya tubuh, sebujurannya itu yang menggerakkan hati. Berarti nyata hati yang berkuasa kepada tubuh. Contohnya sholat. Nah, kan harus niat baru takbir. Betul Bapak Ibu? Berarti yang kuasa menggerakkan tubuh berarti hati. Karena hatinya menyatakan husoli, baru dia angkat takbir. Nah, hancurkan hati, nyatakan ruh. Artinya apa? Artinya mampunya hati mengeluarkan niat karena adanya kuasa daripada ruh. Nah, seperti itu loh persembahan, maksudnya menyembah, artinya meniadakan akuan diri menuju kepada yang ahad, yang esa, supaya apa? Ketika ditarik terus, habisnya kan kepada sir kepada zat. Ternyata aku yang wujud, yang nyata ke batang tubuh dikatakan insan dikatakan wujudullah, wujudnya zat, sifatnya Allah. Kita bukan Tuhan, tetapi adanya kita menjadi bukti Tuhan nyata, Tuhan wujud, Tuhan hidup, Tuhan melihat. Paham Bapak Ibu? Ayo pelan-pelan.
Artinya supaya kena kita ini kada terjebak ibadah, supaya pondasi ibadah ada ruhnya yang namanya ikhlas. Bujur Bapak Ibu, ruhnya ibadah itu ikhlas. Yang mampu ikhlas bukan si fulan bin fulan, fulan bin fulan. Manusia tidak ada yang ikhlas Bapak Ibu. Okay? Kalau mbari orang aja kalau kada berterima kasih mau dongol. Kada tahu terima kasih ini aja. Kisahnya nolongi orang kada diinget, nah sarikinya. Nah kayak itu. Artinya siapa yang mampu ikhlas? Mereka yang mampu kembali kepada Tuhannya. Artinya apa? Tiada wujud diri, tiada diri kita, dikatakan Adam, yang nyata, yang wujud hanyalah Allah melalui zat tajali kepada sifat dikatakan Muhammad, itulah Rasulnya Allah. Itu yang bisa ikhlas Bapak Ibu. Makanya Rasulullah itu terus ikhlas. Dakwah dilempari batu, dakwah difitnah, dakwah sampai disariki, dakwah dizolimi sampai diancam, perencanaan pembunuhan. Tapi ikhlas. Karena apa? Yang berdiri di situ dialah Muhammad, hakikat dikatakan Rasulnya. Ya orangnya itu yang bisa ikhlas Bapak Ibu. Kalau masih kita yang berdiri Allahu Akbar, nah dilempar batu kita naham, langsung cari apa kan? Artinya egonya, kesadarannya sudah tenggelam, sudah lebur di dalam kesadarannya bahwa adanya diriku itu bayang-bayang dari Allah. Tajali kepada Muhammad, nyata ke batang tubuh dikatakan insan. Itu loh Bapak Ibu. Tapi pemahaman kesadaran kada mungkin mencapai puncaknya, lalu mendapatkan nur iman, lalu mendapatkan nur Islam sebelum kolbu atau hatinya bersih. Ya, membersihkannya. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Salat mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Kalau nang salat masih kita dikatakan manusia, si fulan bin fulan, si fulan bin fulan, habis sholat maksiat. Karena merasa ada diri, fawailul lil musallin. Dia mengerjakan sholat dalam keadaan mabuk. Ini kada sadar, nang bisa berdiri aku kah pian kata Allah. Ulun Allah kah andika jar, nang bisa ruku, nang bisa sujud nih. Nah ketika duduk tasyahud, at-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatulillah. Sudah jumpa Allah kah belum pian nek? Kisahnya nang kayak itu nak. Nah, jakanya belum nah, ngaji terus. Yang rajin ngajinya. Kada cukup sekali 2 kali, kada cukup setahun 2 tahun. Yang penting istiqomah. Kalau capek istirahat. Kan nangka itu maksudnya ketika atahiyat bujuran kah kita ini sudah bertemu. Kalau sudah bertemu baru bersahadat, baru boleh. Nah, asyhadu alla ilaha illallah, aku bersaksi atas diriku bahwa, nah ini nah bahwa nang menghidupkan aku, nang memberi penglihatan aku, nang ulun bisa maucap, aku nang bisa mendengar, nyatanya zat daripada Allah ingin tajali nyata kepada kekasihnya Muhammad, tajali kepada jasad, nyata ke batang tubuh dikatakan insan. Asyhadu alla ilaha illallah, berarti kita sudah masuk ke dalam pemahaman syahadat yang hakiki, baru bujur syahadatnya itu nama setulun. Kalau kita imbahnya sholat lalu gibah orang, habisnya sholat masih bisa membohongi orang, kira-kira sholatnya sudah bertemu kah belum?
Nah, habis sholat sudah tua main game online. Sudah tua, umur sudah berapa, punya anak bejeret masih nge-game, masih apalagi, ya Allah. Hati-hati ya yang online di judi online apa-apakah itu. Gunakan sosial media dengan bijaksana. Disinilah kita nantinya bisa melihat mana orang yang sudah mi'raj, mana yang karena terlihat nanti buahnya sholat ialah akhlak budi pekerti yang luhur. Akhlaknya siapa yang terpuji tadi? Bukan kita. Akhlaknya siapa? Muhammad dikatakan ya kayaknya kita tiap tahun Isra Mi'raj, tiap tahun ada perubahan. Nah, ini kita harus tafakur merenung. Kolbu ini setiap Isra Mi'raj dibasuh kah kada? Nah, makanya sudah dimasukkan, sudah ditalkin, jarang memakai, jarang melatih, jarang mengasah. Makanya kolbu yang tidak dizikirkan, yang sudah ada kotorannya, ditambahi Allah itu penyakit ibaratnya daging itu Bapak Ibu kalau kada dibersihkan kan membusuk. Luar ulatnya, ya, luar macam-macam. Seperti itu hati kolbu kita. Kalau kolbunya sudah mati, maka dikatakan goplah. Ketika goplah, hidayah, nur daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang harusnya masuk kepada kolbu kita, yang nantinya membawa kita mi'raj, terbang di hadirat Allah Ta'ala, akhirnya kada jadi, kada bisa. Kita ini sholat kayak apa gerang? Sudah bisa menikmati kah belum? Allahu Akbar. Pikiran rekreasi. Pikiran tenang bisa nih. Hadirnya jasad menuju kepada kiblat, hadirnya hati kemana kahnya, sesuai dengan yang dicintai di dalam kolbunya. Oleh sebab itu, ketika imbahnya Isra Mi'raj, Sa'ban, Ramadan, Idul Fitri, harus mampu kembali fitrah, suci dan bersih menuju kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lah disitulah kita harus betul-betul meneladani step-step, artinya langkah-langkah Rasulullah menuju kepada Tuhannya, Bapak Ibu. Ini loh yang penting. Kita ini maunya menuju Allah, zikirnya koler naham kayak apa? La ilaha illallah. Itu kan zikir nafi isbat, zikir pengosongan. Maksudnya kayak itu loh Bapak Ibu. Ketika kita zikir bukan hanya dilafasakan aja, tapi kita paham la ilaha, yang kada ada nih kita, maksudnya yang nyata hanya illallah, illallah, illallah. Artinya kalau kita sudah sadar, berarti kita ini sudah mutu qobla anta mutu. Itu yang bisa hadir menyaksikan Allah secara terang benderang di dalam kolbunya. Jakanya belum mati kita nih, nah pengakuannya diri kita, kesadaran kita yang merasa wujud, yang merasa mampu kita berdiri, itu yang dikatakan kada selamat. Kenapa Bapak Ibu? Pak, kan katanya orang nih yang penting sholat, masalah diterima nggak diterima kan urusannya Allah. Sampean Allah kah? Nah, ada nang kayak itu juga. Nah, maka sholat ini kan syariat saja ada tahapannya. Sholat tuh harus wudu, bajunya harus bersih, tempatnya harus bersih dari hadas, dari najis ya. Ada tahi cicak aja, najis sudah.
Kisahnya nang kayak itu, apalagi najis yang masuk ke dalam kolbu nang kita kada sadar, namanya najis batin. Najis batin itu nang kayak apa? Ketika kita merasa kita bisa berdiri, kita bisa bergerak, ibadah, kita ini Bapak Ibu, maka ilmunya kita itu dikatakan Adam. Adam itu kan tiada, karena ditasmiai lalu merasa ada. Kalau sudah merasa ada berarti merasa hidup, maka yang hidup hanya Allah Ta'ala. Merasa wujud, yang wujud hanya Allah Ta'ala. Merasa mampu menggerakkan diri untuk berdiri sholat, berarti kan kita merasa punya kodrat irodat. Allah punya kodrat irodat, lalu kita merasa punya kodrat berarti menyaingi Allah Ta'ala, berarti mendua atau menyatu? Mendua. Menyatu juga kada boleh, karena kita hakikatnya kada ada. Nah itu maksudnya ulun nih yang bahaya, syirik qafiul kafi, syirik yang paling halus, yang tersembunyi, yang jarang dijabarkan. Kalau kita nang merasa bisa, nah itu nanti kita dikhawatirkan takabur. Kalau sudah takabur, lupa kejadian asal diri, bajunya lupa asalnya dari kapas. Maka kapas sudah ditenun menjadi benang, benang ditenun menjadi kain, kain dibentuk menjadi baju, baju lupa asal dirinya. Nang kayak itu kita hidup di dunia mau dibawa kemana? Nah, kita memperingati Isra Mi'raj supaya kita ini bisa kembali lawan Tuhan tenang Bapak Ibu. Kita bisa wusul lawan Allah supaya hidup ini selamat dunia, selamat akhirat, supaya kolbu hati kita selalu terjaga kebersihan dan kesuciannya, kada lalai, kada mati, kada gelap, kada karas. Nah, kayak apa? Ya, setiap hari usaha kita tuh apa gitu loh. Oke. Maka zikir kita harus kita paksa terus Bapak Ibu. Dikatakan mufaridun, orang-orang yang beruntung ketika berdirinya, ketika duduknya, ketika baringnya selalu ingat lawan Tuhannya. Kayak apa kada ingat? Sholat itu awalnya dari mana Bapak Ibu masih ingat? Dari ketika Nabi Adam diberikan ruh, ditiupkan ke tubuhnya, lalu Nabi Adam bersin. Masih ingat Bapak Ibu kisahnya? Ketika bersin, alhamdulillah. Kisahnya itu ibaratnya ketika dari awal keadaan mati dihidupkan. Disitulah muncul kalimat alhamdulillah yang menjadi dasar nantinya itu menjadi syariat sholat Bapak Ibu. Ya, nah kita ketika bangun guring, nah yang diingat dapur dahulu, nah, ya. Nah, oleh sebab itu ketika kita sudah paham seperti ini, berarti kita harus memperbaiki syahadat kita. Jakanya budur kita syahadat nih Bapak Ibu. Asyhadu alla ilaha illallah. Kita ini sudah paham Allah ini memberikan seluruh fasilitas kepada batang tubuh insan ini Bapak Ibu. Ya. Asyhadu alla ilaha illallah sudah nyata ini. Ya. Harusnya kita itu setiap hembusan nafas harus bersyukur lawan Allah, kan maksudnya nangka itu. Nah, sudah diadakan wa asyhadu anna Muhammad nyata tajali kepada sifat menjadi ruh
nyata kepada nafas, dikatakanlah itu Muhammad utusannya. Oh, artinya kita kada lepas daripada nang mempunyai nama. Yang dikhawatirkan itu ketika sholat hanya menyembah namanya alif lam lam. Nah, barang siapa menyembah nama, tidak kenal ampunnya nama, tidak mengenal yang mempunyai nama, disitulah kita dikatakan syirik, Bapak Ibu. Okay? Jadi dirubah orientasinya. Ketika syahadat bujur, barulah wudhu. Wudhu zohir sudah pintar. Sekarang wudhu batinnya nang kayak itu tadi, supaya bisa mi'raj menembus 7 sab langit, Sidratul Mustawa. Ya, kolbunya harus terbang bersama kalimatul tauhid tadi, pengosongan diri. Kalau kada kosong, kada mampu menembus. Yang mampu berjalan, yang mi'raj siapa? Muhammad Rasulullah. Ampunnya kita masih batang tubuh. Batang tubuh kan sifatnya 3, Bapak Ibu. Batang tubuh nang kada kenal lawan Allah itu nah. Makanya orang mati itu ditalkin ya Bapak Ibu ya. Ditalkin, orang mati itu ditalkin. Siapa Tuhanmu? Nah, siapa Nabimu? Ya bujur Bapak Ibu. Nah, sebujurannya kita inilah kiasnya yang dalam keadaan mati hati kita. Bisakah kita ini menjawab siapa Tuhan kita? Nah, yang menjawab kena amal ibadah kita, Bapak Ibu. Ini dikunci, Bapak Ibu. Kalam sudah kada diizinkan untuk mengucap. Amalan kita nang menjawab. Amunnya kita kenal Allah, maka kada ada kesirikan. Ibadah ikhlas. Artinya ikhlas, berdiri sholat kada karena takut neraka, berdiri sholat kada mengharap surga, berdiri sholat kada lagi karena kewajiban. Memang bujur kewajiban di tingkat syariat, di tingkat makrifah itu sebagai kerinduan atau kecintaan kita lawan Tuhan kita. Karena kalau menjadi kewajiban, akhirnya banyak manusia menjalankan sholat hanya menggugurkan kewajiban. Nah, sudah berapa kali sholat tuh? Berapa tahun? Yang terlihat masih 3 sifat manusia yang kada kenal, kada pinandu lawan Allah. Sifat manusia yang 3 apa Bapak Ibu? Hidupnya mengikuti nafsu hewan. Nafsu hewan itu apa Bapak Ibu? Hidupnya hanya menuruti syahwat perut dan bawah itu aja. Perut, bawah perut, perut, bawah perut, perut. Subhanallah. Lalu yang kedua, manusia yang hanya menuruti yang namanya sifat syaitan. Sifat syaitan apa Bapak Ibu? Sifat yang selalu mempunyai yaitu tadi sifat panas, mudah marah, mudah emosi, pemusangan, mudah salah paham, sedikit-sedikit kelahi, naham. Ada lama berduel lawan orang nih. Subhanallah, itu sifatnya karena kada pinandu Bapak Ibu. Orang kalau pinandu, di kedua matanya akan memancarkan sifat ar-Rahman, sifat ar-Rahim, selalu memberi kasih sayang. Kada mau Bapak Ibu menyakiti, apalagi menari di atas penderitaan orang lah. Ini nah. Oleh sebab itu, ketika kita bertemu dengan wali-walinya Allah, kepada orang yang dekat-dekat sama Allah, ya, kalau kita masih kotor, ya hindari menatap mata secara karena nanti terbaca Bapak Ibu. Karena mata ini tidak bisa membohong, melalui mata akan terbaca semuanya. Orang-orang yang dekat sama Allah, orang-orang yang sudah diberikan namanya ilmu hikmah, ilmu firasat seperti Nabi Haidir.
Nah, Nabi Musa kan belum dikasih karena takabur. Nabi tapi takabur. Ya Allah, ya Rabbi. Nah, kita amunya sudah mengenal diri lalu bersahadat, baru berwudu, lalu menegakkan sholat. Nah, di hakikat, di syariat menyembah, tetap dikerjakan Bapak Ibu, karena ketika kita sudah paham nang sholat dan yang disembah satu jua dikatakan zat kepada sifat menyaksikan kepada zat Muhammad kepada Allah, Allah menyatakan kepada Muhammad, disitulah sholat Bapak Ibu. Lalu kita dilarang merasa bisa sholat, dilarang tapi tetap mengerjakan. Pas diajarkan nang kayak ini kita dilarang merasa sholat, nah mengantuknya. Dengarnya kita dilarang sholat, iya kabujur. Nah pulang sini kada sholat lagi 5 waktu, nah tepit nah lagi perguruan nih. Maksud yang dijelaskan ialah sholat itu wajib ya Bapak Ibu, harus ditegakkan, harus didirikan, harus dikerjakan. Akan tetapi sekarang kita sudah sadar, bisanya kita sholat karena Allah menginginkan kebaikan untuk kita, karena kayak itu. Lalu kita ditegakkan, ditakbirkan, kita dirukukan, kita disujudkan, lalu didudukkan, disitulah bertemu. Maksudnya kan kayak itu. Lalu kita sholatnya itu dengan senang hati, bukan karena terpaksa. Nanti ntar kalau sudah tidak capek. Berarti ketika kita akan mengerjakan sholat, wajib hukumnya qalbu kita sudah bersih. Kalau kada bersih, yang ada sia-sia sholat kita. Artinya ketika selepas keluar dari sholat, harus muncul sifat mahmudah di batang tubuh, sifat yang terpuji. Kemarin ada penjelasan takoli, tahali, pembersihan tubuh itu. Kalau mau menuju kepada Tuhan harus dibersihkan. Mustahil kalau belum bersih, mustahil sampai, mustahil wusul. Pak, nah kalau orang itu habis sholat kelahi lawan lakinya, kelahi lawan bininya aja. Nah berarti ya itu namanya jihad binafsi. Manusia harus hijrah. Makanya Isra di dalam kegelapan malam, kiasnya kita harus hijrah Bapak Ibu. Isra itu hijrah maksudnya, dari kegelapan menuju pencerahan, dari kebodohan menuju kepahaman. Barang siapa kada mau mengaji, nah berarti dia sudah menentukan arah hidupnya itu sendiri. Maka beribadah harus didasari dengan ilmu Bapak Ibu. Hebat syariatnya, mohon maaf lagi, hebat syariatnya nih, tapi ketika berdiri sholat kada paham nang takbir tuh fiilnya Allah. Fiil itu apa sih? Pekerjaan Allah. Loh, Allah kok mempekerjakan kita? Maksudnya fiilnya Allah. Kita diajari dari mana timbulnya gerak itu yang ada keluar dari batang tubuh kita itu dari mana. Itu maksudnya ulun nih, timbulnya gerak batang tubuh karena hati memerintahkan. Hati mampu memerintahkan tubuh hingga bergerak karena ruh nang memerintahkan. Ruh mampu memerintahkan hati lalu menggerakkan tubuh, dikatakan fiilnya Allah ya karena zat itu sendiri yang kuasa menggerakkan. Zat itu sendiri yang menginginkan kebaikan atas diri
kita. Oleh sebab itu kalau sholatnya masih Senin Sabtu umpamanya, kalau Senin Kamis masih deket-deket ya Senin Senin Sabtu, nah Jumatnya kada mau Jumatan kisahnya umpamanya, nah kayak itu banyak istighfar ya. Istighfar kenapa? Minta ampun ya, minta ampun lawan Allah. La ilaha illa antal subhanaka inni kuntu minaz zalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Ketika Nabi Yunus kan meninggalkan umatnya, Nabi Yunus jengkel sama umatnya. Dakwah seperti ini diejek aja Bapak Ibu. Apa ngeramput ini Yunus jengkel sama umatnya. Nabi Yunus itu bertahun-tahun berdakwah kada ada nang mau mendengar, kada sabar, lalu pergi meninggalkan umatnya. Kisahnya naik kapal nih Nabi Yunus, karena perginya bukan karena perintah Allah, karena kecewa, karena sakit hati, masih kotor hatinya Nabi Yunus, maka Allah hukum. Nah, naik kapal, lalu kapalnya oleng. Nah, jar nahkodanya apa? Wah, ini kapal keberatan jar. Harus ada nang dibuang nih. Nah, maka undian. Nah, 3 kali undian nang muncul namanya yang harus dibuang Nabi Yunus. Aku Nabi nih. Nah, aku dibuang nih apa nih kesahnya? 3 kali. Nah, karena pergi meninggalkan umat, karena kada sabar menghadapi umat. Oke? Alhamdulillah, ini artinya kita ini sudah dikumpulkan mau mendengarkan, walaupun kisahnya ini sedikit-sedikit paham, tapi ada yang namanya penambahan ilmu itu, nah Bapak Ibu maksudnya, ya. Nah, ketika dibuanglah, datanglah ikan nanggonol itu. Untung gak ada dikunyah, ditelan aja Bapak Ibu. Nah, kalau dikunyah habis sam Nabi Yunus. Ditalan aja dari gelap menuju kegelapan. Di dalam kegelapan itulah Nabi Yunus baru sadar, baru minta ampun lawan Allah Ta'ala. Ternyata ini kesalahan ulun, meninggalkan umat ulun yang menjadi tanggung jawab ulun ujarnya. Kada sabarnya. Nah, 11-12 sama Nabi Musa, nangka itu kada sabar. Lalu berdoalah seperti tadi. Maka ikan nanggonol tadi dihilangkan kekuatannya, melemah, akhirnya ke tepi pantai lalu dimuntahkan. Kisahnya kan kayak itu Bapak Ibu. Baru sadar. Kita juga kayak itu. Setiap hari diberi Allah hidup, kada ingat Allah. Banyak istighfar supaya tumbuh subur. Setelah subur, tumbuh namanya syukur, mohon maaf. Barulah nanti kita tergerak hati untuk merubah kesadaran diri. Orang kalau kada tapakur Bapak Ibu susah taubat. Nah, maka Isra wal Mi'raj kita harus jihad binafsi, harus memaksa tubuh yang malas zikir, mulut ini apa? Malas zikir. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Trans 7 sudah film ini. Nah, kalau malam kada penting Bapak Ibu, saya himbau HP dimatikan. Kan kada penting. Kita merasa kesepian karena kita kada sadar diri. Kita kada pernah merasa sendirian. Bapak Ibu pernah lihatlah orang kesepian. Ketika galau yang dicari Allah kah HP? Nah, alhamdulillah kalau dicari Allah berarti yang dicari apa? Nah, Bapak Ibu. Makanya orang tarekat itu ciri khasnya tasbih ini selalu ada di kantong. Lalu apa? Parfum. 2 aja. Orang orang tarekat itu ciri khasnya 2 aja, kemana-mana pasti ini di kantong yang kecil. Nah,
Ada perlu gonol-gonol, mau gonol dikalungkan, ada juga dipakai juga. Maksudnya disembunyi, amal ibadah disembunyikan. Okay? Ketika terpegang, teringat sudah Allah. Allah. Kalau ada orang masuk ke dalam call, Allah. Ini akumulasi itu penambahan itu apa? Semakin banyak yang kita zikirkan, maka akan semakin banyak penyakit hati yang kita dorong untuk keluar dari kolbu. Yang tadinya susah ingat Allah jadi mudah. Yang tadinya tafakur ingat dosa nggak bisa nangis jadi mudah nangis. Tahajud nih kalau ada nangis berarti ininya perlu dibanyak. Nah, enggak itu. Nah, kita harus jihad, harus memaksakan Bapak Ibu, nggih? Zikir la ilaha illallah. Oh, katanya Pak Guru, zikir ini nafi isbat. Nafi isbat maksudnya pengosongan. Maksudnya pengosongan supaya kita itu sadar itu kita hidup difasilitasi oleh Allah. Dari bangun tidur sampai mau tidur. Difasilitasi itu dibantu. Dibantu itu diberikan yang namanya kenikmatan. Yang dikatakan kenikmatan ya hidup itu sendiri lah Bapak Ibu. Ya, terus imbal balik kita sama Allah tuh apa maksudnya? Jangan syirik maksudnya kayak itu. Kembali ke tauhid murni. Jangan mengaku-aku. Aku nang kerja. Nah, akhirnya uangku masuk ke dalam kolbu. Rumahku masuk ke dalam kolbu. Motorku masuk ke dalam kolbu. Nah, bukan ke tangan, ke kolbu. Akhirnya motornya diserempet. Sumpah serapah keluar. Ya Allah, nggih. Jadi yang bujur-bujur belajar agama nih, nggih, supaya hidup berkeluarga ini tenang dan tentram. Kalau suami istri tenang, tentram, maka disitulah kita bisa ibadah dengan khusyuk Bapak Ibu, nggih. Kalau kelahi terus bisa khusyuk lah kita. Kada bisa. Kalau kelahi terus berarti kalbunya jarang zikir. Kalbunya masih gelap, kada ada mau nang mengalah, nggih. Ini keprihatinan kita, nggih. Karena akhir-akhir ini banyak sekali kekerasan di dalam rumah tangga, nggih. Tidak semuanya, tetapi ini untuk kita ini mengambil ibrahnya loh Bapak Ibu. Kita ini membawa panji-panjinya Rasulullah, ya, Islam, Muslim, umatnya Rasul, membawa rahmatan lil alamin. Di rumah dang. Kelahi lawan bininya, kelahi lawan istrinya. Apa kata masyarakat? Harus menjadi suri tauladan yang benar, harus menjadi suri tauladan yang baik, ya. Wajar kelahi, tapi jangan sampai bepukulan, ya. Apalagi kalau yang hilaf kadang-kadang kan, ya, kebanyakan korbannya pihak wanita. Bujur Bapak Ibu. Karena laki-laki merasa ini yang perlu kita sadarkan. Laki-laki, wahai laki-laki, engkau bisa bekerja pun karena ditolong oleh Allah. Coba biar nih, kalau ada dihidupkan besok nih, bisa begawi lah. Diantar biar nih ditalkin. Sombongnya nauzubillah, subhanallah. Nih laki-laki khususnya, kebanyakan mayoritas kada semua Bang. Yang di sini baik-baik semua. Ya Allah, diruntuhkan itu egonya itu Jangan merasa lebih hebat dari wanita. Karena kita ini sama kedudukannya. Kalau berkeluarga niatkan ibadah, berkeluarga itu yang jujur sama istri. Sekian penghasilan, yuk diserahkan, nggak usah aneh-aneh, itu loh maksudnya. Kalau ada kejujuran, rawan. Makanya sifatnya Rasulullah itu sidik, baru
amanah. Istri pun harus seperti itu, maksudnya sama-sama saling menghargai. Ya, kadang suami aja pang, kadang ada juga istri itu yang gajinya lebih gonol dari laki. Nah, lalu lakinya di KDRT. Kamu ini nah kayak itu. Yang bujur-bujur, Islam rahmatan lil alamin. Nggih, terpancar di dalam yang pertama keluarga bisakah ada kita nih. Nah, ibadah berkeluarga niatnya bukan untuk menyenangkan, bukan mencari kepuasan. Ya, udah gede yo. Perut bawah perut itu aja ini penting. Masya Allah. Berkeluarga itu ibadah, ya. Maka hargai suami kita, hargai istri kita, saling menghormati, ya. Seperti itu. Disitulah ini keluar daripada kajian sedikit, tapi ada ibrahnya juga. Kalau orang udah sholat, yang keluar, yang tajali di batang tubuhnya ialah sifat-sifat yang mahmudah, Bapak Ibu. Sifat-sifat yang terpuji. Selama ini kita kemana saja, berapa kali sudah Isra Mi'raj, akhlak kita, perbuatan kita, ucapan kita, tangan kaki kita, nah, itu perlu tafakur. Kemana aja orang-orang yang terdekat dengan kita tersakiti atau tidak. Nah, kan dia merenung loh, usia sudah berapa mau pulang ke rahmatullah. Masih kelahi lawan bini ya. La ilaha illallah. Basahkan lisan untuk zikir. Kalau banyak orang hatinya jangan gopla. Allahu 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 Allah. Inilah Bapak Ibu. Ini. Ya. Jadi paling tidak kita punya ya, setiap murid, setiap jamaah, paling tidak kalau ada rezeki, nggak usah yang mahal-mahal. Ya, ini kan lebih istimewa, lebih berharga dari dunia seisi. Zikir subhanallah asalnya juga dari la ilaha, yang maha suci, tiada lain, tiada bukan, ialah Allah yang sudah tajaliyat sifatnya kepada insan. Maka insan ini ketika setelah mengambil hikmah Isra Mi'raj harus berjalan di muka bumi menetapi kesucian Allah. Berarti kada boleh berbuat maksiat gitu loh. Paham gak kita ini? Subhanallah, subhanallah. Memang gitu orangnya itu tuh. Suka ulun kayak gini nih, Mas. Ada masuk ini zikirnya. Alhamdulillah, alhamdulillah. Puji syukur hanya kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Sampai ini ngasih loh. Ngasih sayur aja kok kuahnya aja wes. Nah, kada bersyukur juga dikasih sudah sayur aja. Ya Allah, paham gak kita nih? Apalagi Allah mengasihi kita hidup setiap hari. Nah, imbal baliknya mana? Sholat berat, zikir berat, puasa berat, zakat berat, haji berat. Haji kan dua, sudah saya jelaskan. Kalau kada mampu berhaji zahir, maka qalbu sudah harus berhaji secara bertemu mi'raj. Nah, sudahkah? Kalau sudah pasti berubah akhlak budi pekertinya. Nah, kan seperti itu. Jadi ketika setiap tahun kita mengikuti Isra wal Mi'raj, tidak hanya merayakan tetapi menyatakan tajalinya sifat-sifat terpujinya Allah di dalam keseharian kehidupan kita. Nggih, jangan lalu orientasinya kembali lagi, nggih. Berbuat baik pahala, berbuat baik pahala. Nah, kadang menggawi minta pahala kayak apa kisahnya nek? Nggih, pelan-pelan nggih Bapak Ibu. Di syariat bujur, jangan disalahkan nggih. Pesan ulun, jangan kita
menyelisih. Sholat tetap sholat, ibadah tetap ibadah, zikir tetap zikir. Umpamanya diajarkan di tempat kita zikir yang masuk ke dalam kolbu. Kalau di tempat umum kan fa'lam anahu la ilaha illallah. Ya Bapak Ibu ya. Nah kita sudah belajar ini lalu memakai yang zikir inti, zikir dalam la ilaha illa anna, la ilaha illa anna. Siapa ini? Oh, apa itu? Apa namanya? Orang yang mengaku menjadi Tuhan, musyrik. Kada boleh. Itu zikir-zikir inti itu untuk dipakai di dalam pribadi kita. La ilaha illa, kan ada 3 cuman ini kada ulun ajarakan karena ulun leburakan di dalam kalimat la ilaha illallah, karena nang menjikirakan, nang menggerakkan, yang mengucapkan tiada lain ialah inya jua. La ilaha illa huwa, la ilaha illa anta, la ilaha illa Anna, huwa masih jauh, la ilaha illa huwa. Nah berarti jauh perasaan kesadaran kita Tuhan ada di aras. Nah la ilaha illa anta, Tuhan selalu mengawasi. Nah la ilaha illa anna, la ilaha illa anna, aku juga nang berzikir, aku juga yang tajali, aku juga yang mengisbatkan adanya diriku wujud hidup nyata tajali ke batang tubuh insan. Dikatakan la ilaha illallah la maujuda bihaqi. Tapi ini kan pakaian dalam tuh Bapak Ibu. Kalau sudah paham kelulisan artinya simpan rahasia ini. Rajin wirid gitu loh. Kalau kada rajin wirid, kada bisa tarabang. Kada punya sayap. Nah kan buruk bersayap nih. Nah ini beekor aja kada bersayap. Barat perut dan bawah perutnya ini ya repot. Nah beekor itu kada bersayap. Subhanallah. Umur sudah berapa? Banyakin tapakur ya Bapak Ibu ya. Mungkin kajian malam hari ini mungkin kami cukupkan bab esensi daripada perjalanan Isra wal Mi'raj. Harapannya ketika kita sudah memahami, kita bersahadat dengan bujur. Setelah bersahadat, maka kita bertubuhkan syahadat itu Jika kita sudah bertubuhkan syahadat, jikanya mama kita ini diazab Bapak Ibu, maka akan diangkat azabnya berkah dari syahadat itu tadi. Karena abah darahnya mengalir di diri kita. Nah, istimewa. Asyhadu alla ilaha illallah. Aku bersaksi atas diri ulun. Nah, Allah sudah tajalli zat sifatnya melalui asma dan afalnya ke batang tubuh insan. Wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Bertajalli kepada Muhammad, nyata kepada sifat, menjadi ruh, keluar masuk nafas. Itulah yang dikatakan Rasulullah. Ini bayang-bayangnya Allah. Dikatakan Habibullah, itulah yang diwajibkan sholat. Makanya perintah sholat untuk Nabi Muhammad. Kalau syariatnya diteruskan ke hambanya, diteruskan ke umatnya. Maksud saya, mohon maaf. Kalau di syariat, kalau di hakikat, ya Muhammad kembali ke hakikat diri, bahwa Muhammad yang bisa menyembah Tuhannya. Selain Muhammad, kada sampai kepada Allah Subhanahu. Nah, kita Muhammadkah atau manusia yang pakai 3 sifat tadi? Nah, tubuhnya manusia tapi tidak punya hati, lalu bisa membunuh mamaknya ini. Nah, minta motor kadang dibeli akan dibunuhnya.
Mamanya mbahnya subhanallah manusia, tapi hatinya seperti itu tadi. Kalau ada hewan, syaitan, kalau ada syaitan ya masuk iblis. Kenapa? Kada mau talqinnya dijalankan. Makanya jamaah yuk mulai malam nanti rajin zikir nggih. Mau masalahnya selesai, kalau masalahnya apa? Banyak loh Pak. Kada usah diceritakan. Pian kesini sudah tercatat semua. Ini ada scan-nya ser. Masalahnya timbul. Nah, untuk menyelesaikan apa? Zikir. Zikir tuh ingat tuh sadarlah bahwa kita bersama Allah. Yang bisa mengatasi masalah bukan kita, pikiran kita, akal kita, ikhtiar kita, melainkan Allah. Berserah diri lawan Allah. Kita kada mempunyai daya upaya. Kan nang kayak itu. Nah, yang punya utang, kalau uang yang memegang Muhammad Rasulullah, maka uangnya akan menjadi pahamkah kita? Kalau yang memegang Muhammad Rasulullah, kalau yang memegang manusia, kada kembalinya. Nah, jakanya yang memegang Muhammad Rasulullah, jikanya uang ini dibelikan, nah kembalinya. Beli 10.000, kena 20 kembali. Jalannya dari mana Pak? Ada aja nanti berkah uangnya. Nah, kalau yang memegang manusia, berarti tadi barometernya berarti sholatnya belum benar, sadarnya belum benar, wudunya hanya di syariatnya makanya hidupnya susah, gelisah, galau. Subhanallah ya. Mudah-mudahan setelah kita memahami esensi dari Isra wal Mi'raj, kita mampu sholat secara khusyuk, sholat secara nikmat, sholat secara hadir hati, kada lalai lagi. Mudah-mudahan bermanfaat untuk ulun pian mendapatkan keberkahan ilmu dari Allah Ta'ala, dan mudah-mudahan kita berpulang bersama secara husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Mungkin ulun cukupkan kajian esensi pada malam hari ini. Ulun mohon ampun, mohon maaf, mohon ridhonya dunia akhirat. Pastinya banyak kesalahan, pastinya banyak kekhilafan, pastinya banyak kekurangan ulun menyampaikan kajian. Mohon ampun, mohon maaf dunia akhirat, karena kesempurnaan tetap dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ulun akhiri sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.